Aroma kopi hitam yang pekat adalah hal pertama yang menyambutku setiap pukul 5 pagi. Bukan karena ada yang menyiapkannya untukku, tapi karena aku yang harus menyiapkannya. Dulu, aroma ini adalah aroma cinta. Aroma Dimas, suamiku, yang bangun sebelum fajar, menyeduh 2 cangkir, 1 untuknya, 1 untukku. Sebelum dia bersiap menjadi manajer area yang dihormati dan aku bersiap mengantar Fajar, putra kami, ke sekolah sebelum berangkat ke kantor. Dulu, Dimas adalah definisi dari suami yang bertanggung jawab. Pria yang membuat semua temanku iri. Pria yang ciuman di keningnya terasa seperti janji bahwa semuanya akan baik-baik saja. Sekarang, pukul 5 pagi, aroma kopi itu terasa pahit. Asam. Seperti bara api yang menggerogoti lambungku yang kosong. Aku mengaduk kopi instan di cangkirku, memandangi pantulan wajah lelahku di permukaannya yang hitam. Di kamar sebelah, Fajar masih tertidur lelap, napasnya yang teratur menjadi satu-satunya sumber kedamaian di rumah ini. Di kamar utama, di ranjang yang seharusnya kami bagi, Dimas masih mendengkur. Dia baru akan bangun pukul 10, mungkin 11, lalu mengeluh sarapan sudah dingin dan menyalakan televisi dengan volume memekakkan telinga. Perubahan itu tidak terjadi dalam semalam. Itu adalah proses pembusukan yang lambat, seperti kayu yang lapuk dari dalam. Dan aku tahu persis kapan jamur itu mulai tumbuh. Jamur itu bernama Sinta. Kakak kandungku. 1,5 tahun yang lalu, Sinta pindah ke kota kami setelah perceraiannya yang ketiga. Aku, dengan bodohnya, menyambutnya dengan tangan terbuka. Tinggallah di sini sementara, Mbak, kataku waktu itu. Sampai Mbak Sinta bisa mandiri lagi. Rumah ini juga rumah Mbak? Dimas, suamiku yang baik hati, setuju. Tentu saja, sayang. Dia keluargamu, berarti keluargaku juga. Sinta tinggal di kamar tamu kami selama 3 bulan. 3 bulan yang mengubah segalanya. Awalnya, semua terasa normal. Kami bertiga sering tertawa di meja makan. Sinta, dengan pesonanya yang selalu bisa memikat siapa saja, dengan cepat akrab dengan Dimas. Mereka bisa menghabiskan waktu berjam-jam membahas politik, film, atau sekadar lelucon-lelucon ringan. Aku senang melihatnya. Aku pikir, baguslah, suamiku bisa akrab dengan kakakku. Aku sibuk membagi waktu antara pekerjaan di firma akuntansi, mengurus Fajar, dan memastikan rumah tetap berjalan. Aku tidak melihat tatapan-tatapan yang terlalu lama. Aku tidak mendengar tawa yang terdengar terlalu mesra. Sampai suatu sore, aku pulang lebih awal karena Fajar demam. Aku membuka pintu rumah pelan-pelan, tak ingin membangunkan Fajar yang tertidur di gendonganku. Suara musik jazz pelan mengalun dari ruang tengah. Bukan hal yang aneh. Yang aneh adalah pemandangan yang menyambutku. Dimas sedang memijat bahu Sinta. Sinta duduk di sofa, memejamkan mata dengan ekspresi nikmat. Tangannya menutupi tangan Dimas yang ada di bahunya. Itu bukan pijatan biasa antar ipar. Itu terlalu intim. Terlalu pelan. Aku berdeham, lebih keras dari yang kuniatkan. Mereka terlonjak kaget. Tangan mereka terlepas seperti tersengat listrik. Rania, kamu sudah pulang? Suara Dimas terdengar gugup. Dia menggaruk tengkuknya yang tidak gatal. Mbak Sinta bahunya kaku lagi, lanjutnya, mencoba terdengar santai. Sinta tersenyum, senyum yang kini kulihat penuh racun. Iya, nih, Ran, pegal banget. Mas Dimas baik deh mau mijitin. Kamu kok cepat pulang? Fajar kenapa? Aku menatap mereka bergantian. Perutku melilit. Fajar demam, kataku singkat, berjalan lurus ke kamar Fajar tanpa menoleh lagi. Malam itu, aku mencoba menepisnya. Aku hanya lelah, pikirku. Aku terlalu curiga. Mereka hanya ipar. Tapi Sinta pindah dari rumah kami seminggu kemudian, menyewa kamar kos tak jauh dari kompleks kami. Anehnya, setelah dia pindah, Dimas justru semakin sering keluar. Lalu mulailah kemalasan itu. Dimas, yang dulu gila kerja, mulai sering terlambat masuk kantor. Proyek-proyek yang dia pimpin mulai berantakan. Dia beralasan, stres, atau jenuh dengan atasan. Aku mencoba memahaminya. Aku maklumi. Aku siapkan air hangat saat dia pulang, kupijat kakinya, kudoakan dia dalam setiap sujudku.
Ya Allah, bisikku di atas sajadah, air mata membasahi mukena, lembutkan hati suamiku, ya Allah. Kembalikan dia menjadi imam yang baik untukku dan Fajar. Berikan dia petunjuk MU. Doaku seolah membentur langit-langit kamar yang kian terasa menyesakkan. 6 bulan setelah insiden pijatan itu, Dimas dipecat. PHK. Restrukturisasi perusahaan, katanya dengan nada pahit. Tapi aku tahu yang sebenarnya. Aku tak sengaja membaca surat peringatan ketiganya yang dia sembunyikan di laci meja kerjanya sebulan sebelumnya. Alasan, indisipliner berat dan penurunan performa drastis. Sejak hari itu, Dimas yang kukenali benar-benar mati. Dia menjadi raja di rumah. Bangun siang, menyalahkanku jika kopi terlalu pahit, menyalahkan Fajar jika mainannya berisik, dan menyalahkan pemerintah atas kesulitannya mencari kerja. CV-ku ini overqualified, Ran. Mereka takut membayarku, teriaknya suatu kali ketika aku bertanya bagaimana hasil wawancaranya. Wawancara apa? Aku tahu dia berbohong. Aku bisa mencium aroma parfum. Bukan parfumku. Aroma melati yang lembut dan manis. Aroma parfum kesukaan Mbak Sinta. Aku menjadi satu-satunya tulang punggung. Aku mengambil lembur sebanyak yang aku bisa. Aku menerima pekerjaan sampingan di akhir pekan, mereka pelaporan keuangan toko-toko kecil. Tubuhku remuk redam, tapi hatiku lebih hancur lagi. Mbak Sinta masih sering datang. Anehnya, dia selalu datang saat jam kerjaku. Dia akan membawakan Fajar mainan atau memasakkan makanan kesukaan Dimas. Aku kasihan sama kamu, Ran, katanya suatu sore, saat aku baru tiba dari kantor, keringat membasahi kemejaku. Dia sedang duduk manis di sofa, sementara Dimas tertawa menonton acara komedi di TV. Kamu pasti capek banget. Nih, Mbak masakin rendang buat Mas Dimas. Rasanya aku ingin melempar tas kerjaku ke wajahnya. Kamu kasihan padaku? Batinku menjerit. Lalu apa yang kamu lakukan di rumahku, di jam kerjaku, berduaan dengan suamiku yang pengangguran? Tapi aku diam. Aku masih berusaha memaafkan. Memaklumi. Aku takut. Takut kehilangan pernikahanku. Takut Fajar tumbuh tanpa ayah yang utuh. Jadi, aku terus berdoa, siang dan malam. Mendoakan suamiku agar dapat kerjaan. Mendoakan hatiku agar diberi kesabaran. Hingga malam itu. Malam di mana kesabaranku diuji sampai ke batas terakhirnya. Aku sedang mengerjakan laporan di meja makan pukul 1 dini hari. Lembur yang kubawa pulang. Mataku perih, tapi tenggat waktu besok pagi. Dimas sudah tidur di kamar sejak pukul 9. Tiba-tiba, ponselnya di atas meja, yang sedang diisi daya, bergetar. Sebuah notifikasi pesan muncul di layar kunci. Dari Mbak Sinta. Isinya, makasih ya, sayang, buat malam ini. Kamu memang paling top. Besok lagi ya di tempat biasa. Darahku serasa berhenti mengalir. Udara di paru-paruku tersedot habis. Sayang, malam ini, tempat biasa? Dimas bilang dia tidur sejak pukul 9. Tapi aku ingat, sekitar pukul 10, aku mendengar pintu depan ditutup pelan. Aku pikir itu hanya angin. Tanganku gemetar. Kopi yang sedang kuaduk tumpah ke atas meja, tapi aku tidak peduli. Aku mematung, membaca ulang pesan itu berulang kali, berharap mataku salah. Berharap ini hanya lelucon. Malam ini, tempat biasa. Sayang, lututku lemas. Aku terduduk di lantai dapur yang dingin. Air mataku akhirnya tumpah, bukan lagi tangisan pelan di atas sajadah, tapi isakan yang tertahan di tenggorokan. Isakan seorang wanita yang menyadari bahwa doa-doanya selama ini mungkin tidak pernah didengar. Atau mungkin didengar, tapi jawabannya adalah kebenaran yang paling menyakitkan. Suamiku, pria yang kupercayai separuh napasku, telah berkhianat. Dan dia melakukannya dengan kakakku sendiri. Retakan yang selama ini kututup-tutupi dengan plester kesabaran dan semen doa, malam itu, akhirnya pecah berkeping-keping. Dan aku tahu, rumah ini, pernikahan ini, tidak akan pernah bisa utuh kembali. Pengkhianatan mereka baru saja dimulai. Keheningan di dapur terasa memekakkan telinga, hanya terinterupsi oleh suara jarum jam yang berdetak di dinding dan isakan tertahan yang merobek tenggorokanku.
Aku membiarkan diriku hancur di lantai yang dingin itu selama beberapa menit. Setiap tarikan napas terasa sakit, seolah ada pecahan kaca di paru-paruku. Sayang, malam ini, tempat biasa. 3 frasa itu berputar-putar di kepalaku, menghapus sisa-sisa kesabaran dan kemakluman yang telah kubangun selama berbulan-bulan. Doa-doaku di atas sajadah kini terasa seperti lelucon pahit. Aku berdoa meminta suamiku kembali, sementara dia sedang di tempat biasa bersama kakakku. Kemarahan, dingin, pekat, dan kuat mulai menggantikan rasa sakit. Kemarahan ini memberiku kekuatan untuk berdiri. Aku menyeka air mataku dengan kasar. Aku tidak akan menangis lagi malam ini. Tidak untuk mereka. Aku berjalan ke kamar tidur kami. Pintunya sedikit terbuka. Kubuka perlahan. Di dalam, Dimas tidur dengan pulasnya, mendengkur pelan. Pria yang sama yang beberapa jam lalu berbohong padaku, mengatakan dia lelah dan ingin tidur cepat. Wajahnya yang dulu kupuja kini terlihat asing, seperti topeng yang menutupi kebusukan. Aku tidak berteriak. Aku tidak membangunkannya dengan paksa. Aku hanya berdiri di sisi ranjang, memegang ponselnya. Lalu aku berbicara dengan suara yang nyaris tak kukenali sebagai suaraku sendiri, suara yang datar, dingin, dan mati rasa. Tempat biasa itu di mana, Mas? Dimas tidak langsung bangun. Dia bergumam, setengah sadar. Apa sih, Ran? Pagi masih. Aku tanya, tempat biasa kalian itu di mana? Matanya akhirnya terbuka, bingung. Ketika dia melihatku berdiri di sana dalam kegelapan, matanya tertuju pada ponsel di tanganku. Wajahnya berubah. Dari kantuk, menjadi waspada, lalu menjadi panik. Dia terduduk dengan cepat. Rania, kamu ngapain pegang HP-ku? Sentaknya, mencoba merebut ponsel itu. Aku melangkah mundur, mengangkat ponsel itu sedikit. Aku membacanya, Dimas. Makasih ya, sayang, buat malam ini. Kamu memang paling top. Besok lagi ya di tempat biasa. Dari Mbak Sinta. Keheningan yang terjadi selanjutnya lebih buruk dari teriakan apapun. Dimas menatapku. Tidak ada rasa bersalah di matanya. Yang ada hanya kemarahan karena tertangkap. Kamu lancang. Berani-beraninya kamu buka-buka privasiku, serunya. Privasi? Aku tertawa, tapi suaranya kering dan pecah. Privasi untuk berzina dengan kakak kandungku sendiri? Di saat aku banting tulang kerja siang malam untuk menghidupi kamu dan anakmu? Itu yang kamu sebut privasi? Jaga mulutmu, Rania. Kenapa? Kamu takut Fajar dengar? Kamu takut Fajar tahu ayahnya seorang pengkhianat dan pembohong? Aku bisa jelaskan, katanya, suaranya kini sedikit goyah. Sinta dia kesepian, Ran. Aku cuma nemenin dia. Itu nggak seperti yang kamu pikirkan. Nemenin sampai dia panggil kamu, sayang? Tanyaku sinis. Nemenin sampai dia bilang kamu, paling top? Kamu pikir aku bodoh, Mas? Sejak kapan kamu jadi malas-malasan? Sejak kapan kamu mulai nggak peduli sama Fajar? Sejak kapan kamu dipecat? Semua itu karena dia, kan? Karena perempuan ular itu. Cukup, teriaknya. Ayah, benda? Suara kecil Fajar dari pintu kamar membuat kami berdua membeku. Putra kami berdiri di sana, memeluk guling dinosaurusnya, matanya besar penuh ketakutan. Hatiku remuk seketika. Aku segera menghampiri Fajar, mengabaikan Dimas. Enggak apa-apa, sayang, bisikku, menggendongnya. Ayah sama bunda lagi bicara. Fajar kembali tidur, ya? Aku membawa Fajar kembali ke kamarnya, menemaninya sampai napasnya kembali teratur. Tapi aku tidak bisa tidur. Aku kembali ke ruang tengah dan duduk di sofa yang gelap sampai azan subuh berkumandang. Malam itu mengubah segalanya. Setelah aku tahu, mereka tidak lagi bersembunyi. Mereka justru semakin berani. Dimas berhenti berpura-pura. Jika sebelumnya dia berbohong akan pergi wawancara kerja, kini dia dengan santai berkata, aku mau ke tempat Sinta. Seolah-olah itu hal paling wajar di dunia. Dia tidak lagi sembunyi-sembunyi saat menelepon. Dia bisa tertawa mesra dengan Sinta di teras rumah, sementara aku sedang menyetrika pakaiannya. Pakaian yang kubeli dengan uang gajiku.
Kehidupannya semakin tidak karuan. Dia tidak mau kerja, tidak mau berusaha. Dia hanya mengandalkan aku. Pagi hari, dia meminta uang untuk beli bensin atau beli rokok, tapi aku tahu uang itu akan berakhir di tangan Sinta. Jika aku menolak, dia akan marah-marah, membanting pintu, atau menyindirku sebagai istri pelit. Aku ini suamimu. Masih untung aku mau tinggal di sini sama kamu yang kaku dan membosankan. Hardiknya suatu hari saat aku menolak memberinya uang untuk yang ketiga kalinya dalam seminggu. Aku hanya menatapnya dengan diam. Pria yang dulu bertanggung jawab itu telah lenyap, digantikan oleh benalu yang malas dan tidak tahu malu. Aku mencoba memaafkan. Bukan untuknya, tapi untukku dan Fajar. Aku mencoba memakluminya, berpikir mungkin dia sedang hilaf. Tapi semakin ku maafkan, dia semakin menjadi-jadi. Puncaknya adalah saat aku memutuskan untuk berbicara langsung dengan Sinta. Aku tidak bisa membiarkan kakakku sendiri menghancurkan rumah tanggaku. Aku mendatangi kamar kosnya sepulang kerja. Aku menemukannya sedang merokok di balkon depan kamarnya. Dia tampak kaget melihatku, tapi ekspresinya dengan cepat berubah menjadi angkuh. "Mbak Sinta," kataku, mencoba menjaga suaraku agar tidak bergetar. "Aku mohon, Mbak, jauhi suamiku." Sinta terkekeh pelan, membuang asap rokoknya ke udara. "Jauhi Dimas? Kenapa harus aku? Kenapa bukan kamu yang berusaha lebih keras buat nahan dia?" Aku terperangah. "Mbak, aku ini adikmu. Ini Dimas, suamiku. Ayah dari keponakanmu." "Terus kenapa?" Matanya menatapku tajam, tanpa rasa bersalah sedikit pun. "Kamu pikir aku nggak tahu kamu selalu jadi anak kesayangan ayah sama ibu? Kamu selalu dapat yang terbaik. Sekolah terbaik, pekerjaan terbaik, suami terbaik. Sekarang, biarkan aku merasakan sedikit dari suami terbaikmu itu. Lagi pula, tambahnya, Mas Dimas sendiri yang datang padaku. Dia bilang dia capek sama kamu. Capek sama istri yang kerjanya cuma ngatur dan ngomel." Lututku lemas. Sakitnya melebihi saat aku membaca pesan di ponsel Dimas. Dihianati suami itu sakit. Dihianati suami dan kakak kandung di saat bersamaan, rasanya seperti dikuliti hidup-hidup. Aku pulang dengan hati hancur berkeping-keping. Aku sadar, memaafkan dan memaklumi mereka adalah kesalahan terbesarku. Mereka tidak akan berubah. Doaku siang dan malam kini berubah. Aku tidak lagi mendoakan Dimas agar dapat kerja. Aku berdoa agar diberi kekuatan untuk mengambil keputusan. Dan keputusan itu datang setelah aku tidak tahan lagi. Aku sudah muak melihat Dimas menggunakan rumahku sebagai hotel, menghabiskan uangku untuk berkencan dengan kakakku, sementara dia sama sekali tidak menafkahi aku dan Fajar. Aku menelepon orang tuaku. Ini adalah hal terberat yang kulakukan. Mengakui pada ibu dan ayah bahwa pernikahan yang mereka restui sedang diambang kehancuran, dan penyebabnya adalah putri mereka yang lain. Ibu dan ayah datang akhir pekan itu. Wajah mereka tegang. Aku sudah menceritakan semuanya lewat telepon, tapi melihatku secara langsung, lebih kurus, dengan lingkaran hitam pekat di bawah mata, membuat ayah mengepalkan tangannya menahan amarah. Mereka memanggil kami bertiga. Aku, Dimas, dan Sinta, yang kupaksa datang. Sidang, keluarga itu berlangsung panas. "Dimas?" Ayahku menggebrak meja. Kami percaya untuk menjaga Rania. Bukan untuk merusaknya. Kamu jadikan rumah anakku tempat maksiat? Kamu makan dari uang istri kamu, tapi kamu tiduri kakaknya? Di mana otakmu? Sinta. Ibuku menangis. Kamu itu kakak, Sin. Harusnya kamu melindungi adikmu. Ini Rania, adikmu. Tega kamu, Nak. Tega kamu rebut suami adikmu sendiri. Dimas dan Sinta hanya menunduk. Tapi bukan menunduk karena malu atau menyesal. Mereka menunduk untuk menyembunyikan senyum licik dan pembelaan diri. "Ayah nggak ngerti," kata Dimas akhirnya, berani menatap mertuanya. "Rania sudah nggak bisa ngelayanin saya. Dia sibuk kerja. Dan Sinta bisa ngertiin saya," lanjutnya. "Kalian berdua gila," teriak ayahku. Sinta tiba-tiba berdiri. "Kalau kalian semua cuma mau nyalahin kami pergi. Aku cinta sama Mas Dimas, dan Mas Dimas cinta sama aku.
Kalian gak berhak ngatur kami. Malam itu berakhir dengan kekacauan. Ayah mengusir mereka berdua. Jangan pernah kalian injak rumah ini lagi selama kalian masih bersama. Pergi kalian. Dimas menatapku dengan kebencian. Oke, aku pergi. Tapi lihat, Ran. Kamu akan menyesal. Malam itu, aku tidur di kamar Fajar, memeluknya erat. Ada sedikit rasa lega karena drama itu berakhir. Keesokan paginya, aku bangun. Rumah terasa sangat sepi. Kamar utama kosong. Lemari Dimas bersih. Semua pakaiannya hilang. Hatiku mencelos. Dia benar-benar pergi. Dia memilih Sinta. Aku duduk di tepi ranjang, mencoba mengatur napas. Tidak apa-apa, Rania, batinku. Kamu bisa. Kamu dan Fajar. Kalian bisa mulai hidup baru. Aku harus mengecek keuanganku. Aku harus menghitung sisa gajiku untuk biaya hidup bulan ini. Aku berjalan ke lemari di kamarku, tempat aku menyimpan kotak kaleng berisi uang simpanan darurat. Uang lemburku selama berbulan-bulan, uang yang sengaja tidak kumasukkan ke bank, uang untuk biaya sekolah Fajar. Kubuka laci. Kutemukan kotaknya. Kosong. Bukan hanya kosong. Di dalamnya ada secarik kertas, seolah sengaja ditinggalkan untukku. Tulisan tangan Dimas. Ini buat bekal hidup baru kami. Anggap saja pesangon karena kamu sudah jadi istri yang gagal. Jangan cari kami. Napasku tercekat. Uangku. Uang hasil kerja kerasku. Uang untuk masa depan Fajar. Mereka mengambilnya. Mereka tidak hanya kabur. Mereka tidak hanya berkhianat. Mereka merampokku. Saat itu juga, di depan laci yang kosong itu, aku bertekad. Pintu rumahku dan pintu hatiku telah tertutup untuk mereka berdua. Selamanya. Aku tidak berteriak. Aku tidak menangis. Aku hanya berdiri mematung di depan laci yang terbuka, memandangi kotak kaleng yang kosong dan secari kertas di dalamnya. Ini buat bekal hidup baru kami. Anggap saja pesangon karena kamu sudah jadi istri yang gagal. Jangan cari kami. Istri yang gagal. Dua kata itu menusuk lebih tajam dari apapun yang pernah Dimas lakukan. Aku gagal karena aku bekerja? Aku gagal karena aku setia? Aku gagal karena aku membiayai hidupnya sementara dia tidur dengan kakakku? Sesuatu dalam diriku putus saat itu. Bukan patah. Putus. Seperti kabel lift yang menahan beban terlalu berat. Tali kesabaran, kemakluman, dan cinta yang tersisa, semuanya putus. Dan yang tersisa hanyalah kejatuhan yang dingin dan senyap. Ayah dan ibuku tiba 1 jam kemudian, setelah aku menelepon mereka dengan suara yang datar, nyaris seperti robot. Dimas dan Mbak Sinta kabur. Mereka mencuri semua uang simpananku. Amarah ayah meledak. Dia menggebrak meja, memaki-maki Dimas dengan sumpah serapah yang belum pernah kudengar dari mulutnya. Tapi ibuku hanya terduduk di lantai, menangis tanpa suara. Tangisannya adalah yang paling menyakitkan. Dia tidak hanya kehilangan menantu. Dia kehilangan seorang putri. Dan dia melihat putri sulungnya menghancurkan putri bungsunya. Anak durhaka? Bisik ibu di sela tangisnya. Sinta, apa yang kamu lakukan pada adikmu, Nak? Saat itu, melihat kehancuran orang tuaku, tekadku mengeras menjadi baja. Aku tidak membuang waktu. Siang itu juga, aku pergi ke kantor polisi. Bukan untuk melaporkan Dimas sebagai suamiku, tapi melaporkannya sebagai pencuri. Saya Rania. Saya mau melaporkan tindak pidana pencurian, kataku pada petugas yang berjaga. Pelakunya adalah Dimas, suami saya, dan Sinta, kakak kandung saya. Mereka mengambil uang tunai saya dan kabur bersama. Membuat laporan itu adalah langkah pertamaku menutup pintu. Itu adalah pernyataan legal bahwa hubungan kami telah berubah dari masalah rumah tangga menjadi kriminal. Minggu berikutnya, aku menghubungi pengacara. Aku mengajukan gugatan cerai. Saya mau prosesnya secepat mungkin, kataku pada pengacara itu. Gugatan cerai dengan alasan perzinahan dan meninggalkan rumah. Saya juga menuntut hak asuh penuh atas anak saya, Fajar. Apakah ibu mau mediasi? Tidak, jawabku tegas. Tidak ada yang perlu dimediasi. Dia kabur dengan kakak saya. Saya hanya mau cerai.
Proses itu memulai 1 tahun terberat dalam hidupku. 1 tahun penuh perjuangan. Dimas dan Sinta lenyap seperti ditelan bumi. Tidak ada kabar. Tidak ada jejak. Nomor mereka tidak aktif. Mereka memblokirku dan seluruh keluarga di media sosial sebelum kabur. Uang simpananku yang ludes membuatku terpuruk secara finansial. Aku adalah single parent dalam arti sesungguhnya. Aku bekerja di firma akuntansi dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Setelah menjemput Fajar dari penitipan anak, memasak makan malam, dan menemaninya belajar, aku akan membuka laptopku lagi. Aku mengambil pekerjaan freelance pembukuan untuk 3 klien sekaligus. Seringkali, aku baru tidur pukul 2 pagi, hanya untuk bangun lagi pukul 5 dan menyiapkan segalanya untuk Fajar. Tubuhku menjerit lelah. Lingkaran hitam di bawah mataku menjadi permanen. Aku kehilangan berat badan cukup banyak. Tapi anehnya, aku merasa lebih kuat. Setiap lembar uang yang kuperoleh, setiap laporan yang kuselesaikan, adalah penegasan bahwa aku bisa. Aku tidak butuh dia. Aku tidak butuh pengkhianat malas yang menyebutku istri gagal. Aku dan Fajar membangun dunia kecil kami sendiri. Di akhir pekan, alih-alih bermalas-malasan seperti dulu saat masih ada Dimas, kami akan pergi ke taman kota dengan bekal sederhana atau sekadar bersepeda keliling kompleks. Fajar adalah matahariku. Senyumnya adalah bahan bakarku. Bunda, tanyanya suatu malam sebelum tidur. Ayah kapan pulang? Aku berhenti menyisir rambutnya. Aku menarik napas panjang. Ayah nggak akan pulang lagi, sayang. Kenapa? Matanya yang polos menatapku. Ayah memilih jalan hidup yang lain, yang berbeda dari kita. Sekarang, hanya ada Bunda dan Fajar. Tapi kita kuat, kan? Kuat, katanya sambil mengepalkan tangan kecilnya. Hatiku sakit, tapi aku tahu ini lebih baik daripada dia tumbuh melihat ayahnya yang pemalas dan ibunya yang terus-menerus menangis. Doa-doaku di atas sajadah tidak lagi berisi permohonan agar Dimas kembali. Doaku kini hanya untuk 2 hal, kesehatan untukku agar bisa terus bekerja, dan kebahagiaan untuk Fajar. Untuk Dimas dan Sinta, aku tidak mendoakan mereka. Aku tidak mendoakan mereka celaka, tapi aku juga tidak mendoakan mereka baik-baik saja. Aku tidak mempedulikan mereka lagi. Aku menutup hati dan pintu rumahku rapat-rapat. Rasa sakit yang mereka berikan terlalu dalam, tak tersembuhkan. Aku sudah bilang pada ayah dan ibu, mulai hari ini, Rania anggap Mbak Sinta sudah meninggal. Rania anak tunggal. Tepat 1 tahun setelah malam pencurian itu. Hari itu, surat dari pengadilan agama tiba. Diantar oleh kurir. Amplop coklat itu kubuka dengan tangan yang sedikit gemetar. Di dalamnya, akta cerai. Resmi. Aku, Rania, telah resmi bercerai dari Dimas. Aku tidak menangis. Aku tidak tersenyum. Aku hanya merasakan beban yang sangat berat terangkat dari bahuku. Aku bebas. Aku menatap namaku di surat itu. Rania. Bukan lagi istri Dimas. Hanya Rania. Malam harinya, Bude Watik, adik dari ibuku, datang ke rumah. Beliau baru saja pulang dari menjenguk kerabatnya di kota pelabuhan yang terkenal keras di seberang pulau. Ran, katanya sambil menerima teh hangat yang kubuatkan. Bude, kemarin di pasar? Bude nggak sengaja lihat orang. Aku hanya mengangguk, fokus mengupas apel untuk Fajar. Bude lihat Dimas. Gerakan tanganku berhenti sepersekian detik. Oh ya, Bude, jawabku datar, lalu melanjutkan mengupas. Iya. Yalah, Ran, Bude hampir nggak kenal. Kurus banget, hitam, dekil. Kayaknya jadi kuli panggul di pasar ikan. Bajunya compang-camping. Aku diam saja. Terus, Bude Watik melanjutkan, suaranya berbisik seolah takut, Bude lihat Sinta juga. Kali ini, aku menoleh. Sinta, dia duduk di atas tumpukan karung goni bekas. Perutnya besar, Ran. Hamil besar. Sebentar lagi melahirkan kayaknya. Sebuah sensasi aneh menjalar di dadaku. Bukan kasihan. Bukan juga puas. Hanya dingin. Sesuatu dalam diriku putus saat itu. Bukan patah. Putus. Seperti kabel lift yang menahan beban terlalu berat. Tali kesabaran,
kemakluman, dan cinta yang tersisa, semuanya putus. Dan yang tersisa hanyalah kejatuhan yang dingin dan senyap. Ayah dan ibuku tiba 1 jam kemudian, setelah aku menelepon mereka dengan suara yang datar, nyaris seperti robot. Dimas dan Mbak Sinta kabur. Mereka mencuri semua uang simpananku. Amarah ayah meledak. Dia menggebrak meja, memaki-maki Dimas dengan sumpah serapah yang belum pernah kudengar dari mulutnya. Tapi ibuku hanya terduduk di lantai, menangis tanpa suara. Tangisannya adalah yang paling menyakitkan. Dia tidak hanya kehilangan menantu. Dia kehilangan seorang putri. Dan dia melihat putri sulungnya menghancurkan putri bungsunya. Anak durhaka, bisik ibu di sela tangisnya. Sinta, apa yang kamu lakukan pada adikmu, Nak? Saat itu, melihat kehancuran orang tuaku, tekadku mengeras menjadi baja. Aku tidak membuang waktu. Siang itu juga, aku pergi ke kantor polisi. Bukan untuk melaporkan Dimas sebagai suamiku, tapi melaporkannya sebagai pencuri. Saya Rania. Saya mau melaporkan tindak pidana pencurian, kataku pada petugas yang berjaga. Pelakunya adalah Dimas, suami saya, dan Sinta, kakak kandung saya. Mereka mengambil uang tunai saya dan kabur bersama. Membuat laporan itu adalah langkah pertamaku menutup pintu. Itu adalah pernyataan legal bahwa hubungan kami telah berubah dari masalah rumah tangga menjadi kriminal. Minggu berikutnya, aku menghubungi pengacara. Aku mengajukan gugatan cerai. Saya mau prosesnya secepat mungkin, kataku pada pengacara itu. Gugatan cerai dengan alasan perzinahan dan meninggalkan rumah. Saya juga menuntut hak asuh penuh atas anak saya, Fajar. Apakah ibu mau mediasi? Tidak, jawabku tegas. Tidak ada yang perlu dimediasi. Dia kabur dengan kakak saya. Saya hanya mau cerai. Proses itu memulai 1 tahun terberat dalam hidupku. 1 tahun penuh perjuangan. Dimas dan Sinta lenyap seperti ditelan bumi. Tidak ada kabar. Tidak ada jejak. Nomor mereka tidak aktif. Mereka memblokirku dan seluruh keluarga di media sosial sebelum kabur. Uang simpananku yang ludes membuatku terpuruk secara finansial. Aku adalah single parent dalam arti sesungguhnya. Aku bekerja di firma akuntansi dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Setelah menjemput Fajar dari penitipan anak, memasak makan malam, dan menemaninya belajar, aku akan membuka laptopku lagi. Aku mengambil pekerjaan freelance pembukuan untuk 3 klien sekaligus. Seringkali, aku baru tidur pukul 2 pagi, hanya untuk bangun lagi pukul 5 dan menyiapkan segalanya untuk Fajar. Tubuhku menjerit lelah. Lingkaran hitam di bawah mataku menjadi permanen. Aku kehilangan berat badan cukup banyak. Tapi anehnya, aku merasa lebih kuat. Setiap lembar uang yang kuperoleh, setiap laporan yang kuselesaikan, adalah penegasan bahwa aku bisa. Aku tidak butuh dia. Aku tidak butuh pengkhianat malas yang menyebutku istri gagal. Aku dan Fajar membangun dunia kecil kami sendiri. Di akhir pekan, alih-alih bermalas-malasan seperti dulu saat masih ada Dimas, kami akan pergi ke taman kota dengan bekal sederhana atau sekadar bersepeda keliling kompleks. Fajar adalah matahariku. Senyumnya adalah bahan bakarku. Bunda, tanyanya suatu malam sebelum tidur. Ayah kapan pulang? Aku berhenti menyisir rambutnya. Aku menarik napas panjang. Ayah nggak akan pulang lagi, sayang. Kenapa? Matanya yang polos menatapku. Ayah memilih jalan hidup yang lain, yang berbeda dari kita. Sekarang, hanya ada Bunda dan Fajar. Tapi kita kuat, kan? Kuat, katanya sambil mengepalkan tangan kecilnya. Hatiku sakit, tapi aku tahu ini lebih baik daripada dia tumbuh melihat ayahnya yang pemalas dan ibunya yang terus-menerus menangis. Doa-doaku di atas sajadah tidak lagi berisi permohonan agar Dimas kembali. Doaku kini hanya untuk 2 hal, kesehatan untukku agar bisa terus bekerja, dan kebahagiaan untuk Fajar. Untuk Dimas dan Sinta, aku tidak mendoakan mereka. Aku tidak mendoakan mereka celaka, tapi aku juga tidak mendoakan mereka baik-baik saja. Aku tidak mempedulikan mereka lagi. Aku menutup hati dan pintu rumahku rapat-rapat. Rasa sakit yang mereka berikan terlalu dalam, tak tersembuhkan. Aku sudah bilang pada ayah dan ibu, mulai hari ini,
Rania anggap Mbak Sinta sudah meninggal. Rania anak tunggal. Tepat 1 tahun setelah malam pencurian itu. Hari itu, surat dari pengadilan agama tiba. Diantar oleh kurir. Amplop coklat itu kubuka dengan tangan yang sedikit gemetar. Di dalamnya, akta cerai. Resmi. Aku, Rania, telah resmi bercerai dari Dimas. Aku tidak menangis. Aku tidak tersenyum. Aku hanya merasakan beban yang sangat berat terangkat dari bahuku. Aku bebas. Aku menatap namaku di surat itu. Rania. Bukan lagi istri Dimas. Hanya Rania. Malam harinya, Bude Watik, adik dari ibuku, datang ke rumah. Beliau baru saja pulang dari menjenguk kerabatnya di kota pelabuhan yang terkenal keras di seberang pulau. Ran, katanya sambil menerima teh hangat yang kubuatkan. Bude, kemarin di pasar? Bude nggak sengaja lihat orang. Aku hanya mengangguk, fokus mengupas apel untuk Fajar. Bude lihat Dimas. Gerakan tanganku berhenti sepersekian detik. Oh ya, Bude, jawabku datar, lalu melanjutkan mengupas. Iya. Yalah, Ran, Bude hampir nggak kenal. Kurus banget, hitam, dekil. Kayaknya jadi kuli panggul di pasar ikan. Bajunya compang-camping. Aku diam saja. Terus, Bude Watik melanjutkan, suaranya berbisik seolah takut. Bude lihat Sinta juga. Kali ini, aku menoleh. Sinta, dia duduk di atas tumpukan karung goni bekas. Perutnya besar, Ran. Hamil besar. Sebentar lagi melahirkan kayaknya. Sebuah sensasi aneh menjalar di dadaku. Bukan kasihan. Bukan juga puas. Hanya dingin. Hidup mereka mengenaskan, Ran, lanjut Bude Watik. Bude sembunyi di balik kios orang. Bude dengar mereka bertengkar hebat. Kayaknya Dimas ketahuan mencuri lagi di tempat kerjanya, terus diusir. Uang mereka sudah habis. Uang kamu itu sudah ludes dipakai foya-foya di awal. Jadi, uang hasil kerasku selama berbulan-bulan, uang masa depan Fajar, mereka habiskan untuk foya-foya. Sinta nangis-nangis, kata Bude Watik lagi. Dia bilang gak punya uang untuk periksa ke bidan, padahal perutnya sakit-sakit terus. Mereka kebingungan, Ran. Nggak kerja, nggak punya uang, sebentar lagi punya anak. Dimas cuma bisa marah-marah. Mereka diusir dari kontrakan kumuh mereka. Benar-benar kayak gelandangan. Bude Watik menatapku, mencari reaksi. Mungkin beliau mengharapkan aku menangis, atau marah, atau setidaknya menunjukkan sedikit emosi. Aku hanya menarik napas panjang. Aku mengambil potongan apel dan memberikannya pada Fajar. Biarlah, Bude, kataku tenang. Itu karma mereka. Mereka yang memilih jalan itu. Dulu mereka tertawa di atas penderitaanku. Sekarang, biarkan mereka menikmati hasil pilihan mereka. Kamu gak kasihan, Ran? Itu Mbak Sinta lagi hamil? Aku menatap Bude Watik lekat-lekat. Kasihan? Rasa kasihan saya sudah habis, Bude. Habis dicuri bersama uang saya setahun yang lalu. Yang penting sekarang saya dan Fajar baik-baik saja. Malam itu, setelah Bude Watik pulang, aku berdiri di balkon, memandangi langit malam. Berita itu tidak membuatku bahagia, tapi membenarkan keyakinanku. Pengadilan Tuhan itu nyata. Mereka telah menghabiskan bekal curian mereka. Mereka kebingungan. Mereka akan segera punya anak. Instingku mengatakan, ini belum berakhir. Cepat atau lambat, dua parasit itu akan mencoba kembali. Tapi aku sudah siap. Pintu rumah ini terkunci. Hatiku tergembok. Bulan-bulan berlalu setelah kabar dari Bude Watik. Musim kemarau berganti menjadi musim hujan. Akta cerai itu sudah kusimpan rapi di dalam lemari besi, terkunci bersama perhiasan kawin yang tak lagi punya arti. Kehidupanku dan Fajar telah menemukan ritmenya sendiri. Ritme yang stabil, meski melelahkan. Aku berhasil mendapatkan promosi kecil di kantor. Gajiku sedikit bertambah, cukup untuk membuat napas kami sedikit lebih lega. Fajar tumbuh menjadi anak yang ceria, seolah-olah dia mengerti bahwa bundanya sedang berjuang sendirian untuknya. Dia adalah duniaku. Malam itu, hujan turun dengan sangat deras.
Hujan di awal tahun yang rasanya ingin menumpahkan seluruh isi langit. Aku baru saja selesai menidurkan Fajar. Dia memeluk erat dinosaurusnya, sudah terlelap. Aku sendiri sedang duduk di meja makan, menyelesaikan satu lagi pekerjaan freelance, ditemani secangkir teh jahe hangat. Suara hujan yang menghantam jendela terasa menenangkan. Di luar, dunia sedang kacau. Di dalam, rumah kecilku ini adalah benteng kedamaian. Lalu, kedamaian itu pecah. Tok, tok, tok. Sebuah ketukan di pintu depan. Lemah, tapi tergesa-gesa. Aku membeku. Siapa yang bertamu semalam ini, di tengah hujan badai? Jantungku berdebar. Bukan Bude Watik, beliau pasti menelepon dulu. Bukan pula orang tuaku. Aku berjalan pelan ke ruang tamu, mengintip dari lubang intip. Selama sepersekian detik, aku tidak mengenali mereka. Yang kulihat hanyalah dua sosok basah kuyup, meringkuk di depan pintu terasku, tampak seperti gelandangan yang salah alamat. Kemudian mataku fokus. Pria itu kurus kering, rambutnya gimbal tak terurus, jaket denimnya kotor dan sobek di sana-sini. Wajahnya yang dulu tampan kini tirus, cekung, dan dipenuhi cambang yang berantakan. Perempuan di sebelahnya lebih mengenaskan. Dia memeluk sesuatu yang terbungkus kain dekil. Wajahnya pucat pasi, bengkak, dan terlihat tua. Sangat tua. Rambutnya lepek menempel di pipi. Dimas dan Sinta. Kemarahan yang dingin langsung menjalari tulang punggungku. Beraninya mereka kembali ke rumah yang telah mereka rampok. Ketukan itu terdengar lagi, lebih panik. Diikuti suara yang hampir tak kukenali. Ran, buka, Ran, Itu suara Dimas. Suara yang dulu penuh wibawa, kini terdengar seperti rengekan putus asa. Aku membuka kunci pintu. Bukan karena kasihan, tapi karena aku ingin mereka melihat mataku saat aku mengusir mereka. Aku membuka pintu. Hanya selebar kepalaku. Hawa dingin dan bau asam, bau keringat, bau kotoran, bau putus asa, langsung menerpa wajahku. Mereka terkejut melihatku. Mungkin mereka mengira aku akan sama hancurnya seperti saat mereka pergi. Mereka salah. Yang mereka lihat adalah Rania yang rapi, di dalam rumah yang hangat dan bersih. Mau apa kalian? Tanyaku. Suaraku sedatar jalan aspal. Dimas menatapku dengan mata yang membelalak. Ran. Sinta menggigil, bibirnya biru. Adik tolong, Ran. Aku bukan adikmu, potongku tajam. Aku tidak punya kakak bernama Sinta. Dan kamu, kataku, menunjuk Dimas, bukan suamiku. Surat cerai kita sudah turun. Kamu tidak berhak ada di properti milikku. Rania, kami nggak punya tempat lain, rintih Dimas. Kami sudah coba ke rumah ayah, tapi kami diusir. Tentu saja mereka diusir. Ayahku sudah bersumpah. Lalu kalian pikir kalian bisa ke sini? Sinisku. Setelah apa yang kalian lakukan? Pergi. Aku mulai menutup pintu. Sinta tiba-tiba berteriak, suaranya serak. Dia maju selangkah, menyodorkan bungkusan dekil di tangannya. Dari dalam bungkusan itu, terdengar suara tangisan bayi. Lemah, melengking, dan menyayat hati. Ini anakmu, Ran, isak Sinta. Bukan, jawabku. Itu anakmu. Anak hasil perzinahan kalian. Ran? Sinta menjatuhkan dirinya, bersujud di terasku yang basah. Dia menangis histeris. Rawat dia, Ran. Aku mohon, rawat anak ini. Kami nggak bisa kasih dia makan. Susuku nggak keluar. Dia sakit-sakitan terus. Kami nggak punya uang? Dimas ikut memohon. Kami tahu kami salah, Ran. Sangat salah. Tapi tolong, selamatkan anak ini. Dia nggak berdosa. Anggap saja ini keponakanmu. Aku menatap mereka berdua. Dua manusia yang telah menghancurkan hidupku, kini bersujud di kakiku, memohon padaku untuk mengambil tanggung jawab atas dosa mereka. Aku menatap bayi di gendongan Sinta. Wajahnya kecil sekali, merah, dan kurus. Sebuah rasa iba yang menusuk tiba-tiba muncul di hatiku. Iba pada bayi itu. Makhluk kecil tak berdosa yang terlahir dari pengkhianatan terburuk.
Tapi kemudian aku menatap Sinta. Aku menatap Dimas. Wajah Sinta yang dulu angkuh kini memohon. Wajah Dimas yang dulu malas kini putus asa. Aku teringat kotak kalengku yang kosong. Aku teringat surat, istri gagal. Aku teringat tahun-tahunku bekerja sampai tulangku terasa remuk. Rasa iba itu lenyap, digantikan oleh dinding baja. Tidak, kataku. Tegas. Ran, Tom. Aku bilang, tidak. Suaraku naik 1 oktav, cukup keras untuk mengalahkan suara hujan. Kalian yang membuatnya. Kalian yang harus merawatnya. Itu kewajiban kalian sebagai orang tua. Dulu kamu, aku menunjuk Dimas, memilih dia, aku menunjuk Sinta, daripada aku dan Fajar. Sekarang, bawa dia. Bawa hasil pilihanmu itu. Sayangi dia. Rawat dia. Itu anak kalian. Tapi kami nggak bisa, Ran. Kami gelandangan, teriak Dimas. Itu bukan urusanku, balasku. Urusanku adalah Fajar. Urusanku adalah hidupku sendiri yang sudah kalian hancurkan. Kalian pikir dengan memberikan bayi ini padaku, masalah kalian selesai? Kalian pikir aku akan memaafkan kalian? Aku menatap Sinta yang masih terseduh-seduh di lantai. Dulu kamu bilang, kamu mau merasakan suami terbaikku. Sekarang rasakan. Rasakan hidup dengan pilihanmu itu. Aku tak mau anakmu, kataku sekali lagi, lebih pelan tapi lebih tajam. Dan aku sudah ceraikan kamu, Dimas. Kamu tak berhak lagi masuk ke dalam rumahku. Pergi kalian. Bawa anak itu dan pergi. Mereka memohon, meratap, mencoba memegang kakiku. Tapi hatiku sudah tertutup. Pergi. Aku membanting pintu tepat di depan wajah mereka. Brat. Aku mengunci pintu. Kunci ganda. Kunci gerendel. Di balik pintu, aku mendengar Sinta menjerit. Jeritan putus asa. Dimas menggedor-gedor. Rania. Rania, jangan begini. Rania. Aku menyandarkan punggungku ke pintu. Tanganku gemetar hebat. Napasku terengah-engah. Aku tidak menangis. Aku hanya dipenuhi amarah yang membara. Aku berjalan ke kamar Fajar. Dia sedikit terusik, tapi tidak bangun. Aku membelai rambutnya. Bunda akan lindungi kamu, nak. Selalu. Di luar, gedoran dan tangisan itu perlahan menjauh. Mereka akhirnya menyerah. Mereka pergi. Aku kembali ke meja makan. Teh jahaku sudah dingin. Aku duduk di sana, mendengarkan suara hujan, mencoba menenangkan jantungku. Mereka pergi. Dan mereka membawa bayi itu. Bagus. Itu adalah tanggung jawab mereka. Aku tidak tahu, malam itu, bahwa pertarungan yang sesungguhnya baru saja akan dimulai. Aku membanting dan mengunci pintu. Gedoran dan teriakan putus asa dari Dimas dan Sinta di luar sana terdengar seperti musik yang sumbang, beradu dengan deru hujan yang menggila. Ran, buka. Jangan gila kamu. Ran. Aku menyandarkan punggungku ke pintu, memejamkan mata. Tanganku gemetar, bukan karena takut, tapi karena luapan amarah yang akhirnya menemukan muaranya. Aku telah mengatakannya. Aku telah menolak mereka. Aku telah melemparkan kembali dosa mereka ke wajah mereka. Perlahan, gedoran itu melemah. Teriakan Sinta berubah menjadi isak tangis yang pilu, lalu menghilang, ditelan oleh suara badai. Mereka akhirnya pergi. Aku menarik napas panjang, mencoba menstabilkan detak jantungku. Selesai. Babak itu sudah selesai. Aku mengecek Fajar di kamarnya. Dia tertidur pulas, sama sekali tidak terganggu oleh drama di luar. Aku mencium keningnya, berjanji dalam hati akan selalu melindunginya dari dunia yang kejam itu. Aku kembali ke meja makan. Teh jahaku sudah sedingin es. Laporan freelance-ku menatapku dari layar laptop. Aku mencoba untuk kembali fokus, mengetik beberapa angka, tapi pikiranku buyar. Gambaran wajah Sinta yang bengkak dan Dimas yang dekil terus berkelebat. Dan suara tangisan bayi itu. Lemah dan melengking. Aku menggelengkan kepala, mencoba mengusirnya. Bukan urusanku. Itu tanggung jawab mereka. Hujan masih turun tanpa henti. 1 jam berlalu. Aku sudah mematikan laptop, memutuskan untuk tidur. Keheningan di rumah kini terasa berbeda.
Bukan hening yang damai, tapi hening yang tegang. Saat itulah aku mendengarnya. Samar-samar. Di sela-sela desau hujan. Suara tangisan. Jantungku berdebar lagi. Mustahil. Mereka sudah pergi. Aku berjalan ke pintu depan, mengintip dari lubang intip. Teras depan kosong. Jalanan di depan rumah sepi, hanya genangan air yang disapu angin. Aku menajamkan telinga. Bukan dari depan. Suara itu dari belakang. Tidak mungkin, batinku. Halaman belakang rumahku dibatasi pagar tembok yang cukup tinggi. Tidak ada akses mudah ke sana selain lewat pintu dapur. Suara itu terdengar lagi. Bukan lagi tangisan. Lebih seperti rintihan. Rintihan lemah seekor anak kucing yang terjebak. Tapi aku tahu itu bukan kucing. Rasa takut yang dingin, berbeda dari amarahku tadi, mulai menjalari tubuhku. Teganya? Apa mereka? Aku tidak berani menyelesaikan pikiranku. Aku menyambar payung di dekat pintu dapur dan sebuah senter besar. Dengan tangan gemetar, aku membuka kunci pintu belakang. Angin dan hujan langsung menerpaku. Taman kecilku yang biasa rapi kini porak-poranda. Aku menyalakan senter, mengarahkan sinarnya ke kegelapan. Aku mengarahkan senter ke sudut terjauh halaman, dekat tumpukan pot-pot bekas yang belum sempat kurapikan. Di sanalah, tergeletak di atas tanah becek dan hanya dinaungi oleh talang air yang sedikit menjorok, sebuah buntalan kain dekil. Kain yang sama dengan yang dibawa Sinta tadi. Ya? Bisikku. Kakiku lemas, tapi aku memaksakan diri melangkah. Hujan membasahi kakiku. Sinar senter menyorot buntalan itu. Kainnya basah kuyup. Dan dari dalam kain itu, terdengar rintihan yang sangat lemah. Mereka benar-benar melakukannya. Mereka tidak hanya mencoba memberikannya padaku. Mereka membuangnya. Mereka membuang anak mereka sendiri di halaman belakang rumahku, di tengah badai, seperti orang membuang sampah. Kemarahanku yang tadi membara kini berubah menjadi horor. Ini bukan lagi pengkhianatan. Ini adalah tindakan iblis. Aku berlutut di tanah becek, membuka lilitan kain itu dengan tangan gemetar. Di dalamnya, sesosok bayi mungil. Wajahnya membiru. Bibirnya bergetar hebat, matanya terpejam. Dia sudah nyaris tidak bersuara, terlalu lemah untuk menangis. Rasa kasihan yang tadi kutekan kuat-kuat kini meledak. Rasa iba yang tak ada hubungannya dengan Dimas atau Sinta. Ini adalah iba murni dari seorang manusia, seorang ibu, pada makhluk tak berdaya yang sedang diambang kematian. Hatiku yang tadinya sekeras baja, retak. Tidak. Aku tidak peduli lagi pada lumpur atau hujan. Aku merobek jaket tipis yang kupakai dan membungkus tubuh mungil yang dingin itu. Aku mengangkatnya. Ringan sekali. Terlalu ringan. Aku berlari masuk ke dalam rumah, membanting pintu dapur. Ya Allah, nak bertahan, sayang. Aku bergumam panik. Aku meletakkannya di atas meja makan, di atas handuk kering yang kuambil cepat. Aku membuka seluruh kain basah yang melilitnya. Dia telanjang. Laki-laki. Kurus sekali, tulang-tulangnya terlihat menonjol di balik kulitnya yang pucat. Dia tidak bergerak. Jangan mati, teriakku panik. Aku mengambil handuk kering lagi, menggosok tubuhnya pelan, mencoba mengembalikan kehangatan. Aku menyalakan pemanas air. Aku berlari ke kamar Fajar, mengambil selimutnya yang paling tebal. Aku butuh bantuan. Aku tidak bisa melakukan ini sendirian. Dengan tangan yang masih gemetar hebat, aku menelepon satu-satunya orang yang pasti akan datang. Ibuku. Halo, Ran? Kenapa malam-malam? Ibu, suaraku pecah. Datang ke rumahku. Sekarang, cepat, Bu. Bawa perlengkapan bayi susu, apa saja. Cepat. Aku tidak menunggu jawaban. Aku menutup telepon dan kembali ke bayi itu. Aku membungkusnya dengan selimut tebal Fajar. Aku memeluknya erat di dadaku, mencoba mentransfer panas tubuhku padanya. Bertahan, bertahan, nak, kamu kuat, kamu harus kuat. Bisikku berulang kali. 30 menit kemudian, yang terasa seperti selamanya, ibuku datang bersama ayah. Wajah mereka panik. Rania, ada apa? Kamu kenapa? Ibu berhenti bicara saat melihat apa yang ada di pelukanku. Ya Rab, anak siapa ini?
Ran? Aku menatap ibuku, air mataku akhirnya tumpah. Bukan air mata kesedihan. Air mata amarah dan kelelahan yang luar biasa. Mereka di sini tadi, kataku dengan suara bergetar. Dimas dan Sinta. Mereka memohon agar aku merawatnya. Aku usir mereka. Aku berhenti, menarik napas. Lalu mereka membuangnya. Di halaman belakang. Di tengah hujan. Seperti sampah. Ayahku terdiam. Rahangnya mengeras sampai buku-buku jarinya memutih. Dia memukul dinding. Kurang ajar. Biadab. Mereka bukan manusia. Ibuku tidak berkata apa-apa. Dia hanya mengambil alih bayi itu dari pelukanku. Sebagai seorang ibu yang telah membesarkan 2 anak, instingnya langsung bekerja. Dia tahu apa yang harus dilakukan. Dia kedinginan, kata ibu, suaranya tegas bercampur isak. Ayah, siapkan air hangat di baskom. Rania, ambil minyak telon fajar dan semua bajunya yang paling kecil. Malam itu, rumahku berubah menjadi unit gawat darurat. Kami bertiga, aku, ibu, dan ayah, berjuang menyelamatkan nyawa kecil itu. Ibuku dengan telaten membersihkannya, menghangatkannya, dan mencoba memberinya sedikit susu formula yang tadi dibelinya dalam perjalanan. Menjelang subuh, tangisan bayi itu akhirnya terdengar lebih kuat. Warnanya sudah kembali normal. Dia membuka matanya yang kecil, menatap kosong ke langit-langit. Dia selamat. Aku terduduk di lantai, kehabisan tenaga. Ayah memelukku dari samping. Ibu duduk di sofa, menggendong cucunya yang baru. Cucu dari anak yang telah dia hapus dari hatinya. Kita apakan anak ini, Ran? Tanya ayah pelan. Aku menatap bayi itu dalam gendongan ibuku. Wajahnya adalah campuran samar antara Dimas dan Sinta. Sebuah pengingat abadi akan pengkhianatan mereka. Aku membenci mereka. Aku membenci mereka dengan segenap jiwa ragaku. Aku membenci Sinta karena tega melakukan ini. Aku membenci Dimas karena menjadi pria lemah yang merusak segalanya. Aku menatap bayi mungil itu. Rasa ibaku padanya jauh lebih besar daripada kebencianku pada wajah yang tercetak di parasnya. Dia tidak bersalah. Dia tidak meminta untuk dilahirkan. Dia sudah berjuang melawan maut di jam-jam pertama hidupnya. Ibu akan tinggal di sini sementara, kata ibuku, seolah membaca pikiranku. Kamu tidak bisa mengurus 2 anak sendirian sambil bekerja. Biar ibu yang bantu rawat cucu ibu ini. Air mataku menetes lagi. Ibuku, dengan kebesaran hatinya, sudah menerimanya. Aku berdiri. Aku berjalan mendekati ibu. Aku menyentuh pipi mungil bayi itu. Dia bukan lagi anak mereka, kataku dengan suara mantap. Mereka sudah membuangnya. Mulai malam ini, dia anakku. Aku menatap ibuku. Aku akan membencinya, kataku jujur, aku akan membenci Sinta selamanya. Tapi bayi ini, aku akan menyayanginya. Biarlah mereka berdua mendapatkan karma mereka di luar sana. Tapi di rumah ini, kita akan membangun kebahagiaan baru. Aku, Fajar, ibu dan dia. Aku mengambil bayi itu dari gendongan ibuku. Aku mengangkatnya. Kamu anakku sekarang, bisikku padanya. Dan aku akan membahagiakanmu. Aku bersumpah. Malam itu tidak ada yang tidur. Fajar adalah satu-satunya yang terlelap, tidak menyadari bahwa dunia kecil kami telah berubah selamanya di antara petir dan derasnya hujan. Aku, ibu, dan ayah duduk di ruang tamu. Pemanas ruangan menyala, tapi tidak ada yang bisa mengusir hawa dingin yang dibawa oleh kejadian malam ini. Bayi itu, yang kini bersih, terbungkus selimut hangat Fajar, dan tertidur di pangkuan ibuku, menjadi pusat gravitasi baru di rumah kami. Napasnya sudah teratur, tapi masih terdengar rapuh. Jadi, apa rencanamu? Ayah memecah keheningan. Suaranya serak. Beliau tampak menua 10 tahun dalam satu malam. Aku memandangi makhluk kecil di pelukan ibuku. Wajahnya damai dalam tidur. Tapi aku tahu, di balik kedamaian itu, ada darah Dimas dan darah Sinta. Aku merasakan gelombang kebencian yang singkat, membayangkan Sinta yang dulu angkuh kini tega membuang darah dagingnya sendiri. Aku membenci ibunya. Kalimat itu bergema di kepalaku. Lalu bayi itu bergerak pelan,
bibir mungilnya mencari-cari susu. Rasa iba itu kembali, lebih kuat dari kebencianku. Dia anakku sekarang, ya, kataku, suaraku mantap. Besok pagi, kita bawa dia ke dokter. Pastikan dia sehat. Setelah itu, aku akan urus surat-suratnya. Aku akan angkat dia jadi anakku secara sah. Rania, kata ibuku lembut, matanya basah. Itu tidak mudah. Prosesnya panjang. Dan, apa kamu siap? Kamu sudah punya Fajar. Kamu bekerja keras? Justru karena aku bekerja keras, Bu, potongku. Aku bekerja untuk masa depan Fajar. Sekarang, aku bekerja untuk masa depan Fajar dan dia. Aku menunjuk bayi itu. Aku tidak tahu bagaimana caranya. Aku tidak tahu dari mana biayanya. Tapi aku tahu aku harus membiarkan dia berakhir di panti asuhan setelah dibuang oleh orang tuanya, terasa lebih kejam. Aku akan membenci Sinta selamanya, aku mengulangi sumpahku. Aku tidak akan pernah memaafkan dia dan Dimas. Tapi bayi ini, aku menyentuh jemari mungilnya. Dia tidak bersalah. Aku tidak akan membiarkan karma orang tuanya menghancurkan hidupnya. Ibu akan tinggal di sini, kata ibuku tegas. Kamu tidak mungkin mengurus bayi baru lahir dan Fajar sambil bekerja sendirian. Mulai hari ini, rumah ini jadi rumah ibu juga. Kita rawat cucu-cucu ibu bersama. Ayah mengangguk. Ayah akan dukung kalian. Soal biaya, ayah masih ada sedikit tabungan. Kita hadapi ini sama-sama. Aku menangis. Akhirnya, bukan tangis kesakitan karena pengkhianatan, tapi tangis lega karena aku tidak sendirian. Keesokan paginya adalah awal dari kehidupan baruku. Ibu mengurus bayi itu, sementara aku menyiapkan Fajar untuk sekolah. Bunda, Fajar bertanya dengan polosnya di meja makan. Kok ada nenek? Terus tadi Fajar dengar suara bayi. Aku berlutut di depannya, memegang kedua bahunya. Sayang, Fajar ingat ayah. Dia mengangguk pelan. Ayah dan Tante Sinta, mereka punya bayi. Tapi mereka tidak bisa merawatnya. Aku berhenti sejenak, memilih kata-kata. Tadi malam, Tuhan mengantarkan bayi itu ke rumah kita. Minta Bunda dan Fajar untuk menjaganya. Sekarang, dia jadi adik Fajar. Fajar mau punya adik. Mata Fajar berbinar. Mau? Adik bayi? Beneran, Bun? Beneran, kataku sambil tersenyum. Dia laki-laki, sahut ibuku dari kamar, adik laki-laki buat Fajar. Mendengar Fajar bersorak gembira adalah penegasan yang kubutuhkan. Ini adalah keputusan yang tepat. Kami membawanya ke dokter anak. Jantungku berdebar saat dokter memeriksanya. Kondisinya stabil, Bu, kata dokter itu. Tapi dia mengalami gizi buruk akut dan dehidrasi berat. Berat badannya jauh di bawah normal untuk bayi baru lahir. Beberapa hari lagi saja dia di luar sana, dia tidak akan selamat. Hatiku mencelos mendengarnya. Tega sekali kalian, Dimas, Sinta. Siapa namanya, Bu? Tanya perawat yang sedang menyiapkan resep susu formula khusus. Aku dan ibu berpandangan. Kami belum memikirkannya. Aku teringat doaku siang dan malam dulu. Aku selalu berdoa meminta kebahagiaan. Dan kini, di tengah semua kehancuran ini, secercah kebahagiaan baru dihadirkan padaku dalam bentuk yang tak terduga. Bintang, kataku tiba-tiba. Namanya Bintang. Karena dia adalah cahaya kecil yang kutemukan di malam tergelap dalam hidupku. Kehidupan baruku sebagai single parent dari 2 anak dimulai. Ini adalah perjuangan yang brutal. Aku bekerja di kantor dari pagi sampai sore. Saat jam istirahat, aku akan menelepon ke rumah, memastikan ibu baik-baik saja, memastikan Bintang sudah minum susu, memastikan Fajar sudah dijemput dari sekolah. Pulang kerja, tubuhku rasanya mau rontok. Tapi perang belum selesai. Aku harus menemani Fajar belajar, lalu bergantian dengan ibu untuk menimang Bintang yang sering rewel di malam hari karena kolik. Setelah kedua anakku tidur, seringkali sudah lewat tengah malam, aku akan membuka laptopku lagi. Aku harus bekerja lebih keras. Aku mengambil lebih banyak pekerjaan freelance. Aku harus membayar susu formula Bintang yang mahal, biaya dokter, dan tabungan sekolah Fajar. Ibu adalah pahlawanku.
Beliau dengan sabar merawat Bintang. Beliau yang mengurus rumah, memasak, dan memastikan aku tidak lupa makan. Kamu adalah tiang rumah ini, Ran, katanya suatu sore saat melihatku hampir pingsan karena kelelahan. Kalau kamu roboh, kita semua roboh. Jaga kesehatanmu. Proses adopsi Bintang berjalan alot. Aku harus menceritakan kisah pahit itu berulang kali pada pengacara dan petugas dinas sosial. Aku harus membuktikan bahwa aku mampu secara finansial. Aku harus membuktikan bahwa orang tua biologisnya telah menelantarkannya. Setiap kali aku harus menyebut nama, Sinta, dan Dimas, rasanya seperti menelan pecahan beling. Tapi di tengah semua kelelahan itu, aku menemukan kebahagiaan. Kebahagiaan saat melihat Fajar dengan bangga mencium kening adiknya sebelum berangkat sekolah. Kebahagiaan saat Bintang akhirnya tersenyum padaku untuk pertama kalinya. Kebahagiaan saat ibu menepuk pundakku dan berkata, "Ibu bangga sama kamu, Enduk." Tentu saja, ada saat-saat di mana kebencian itu muncul. Suatu sore, saat Bintang berusia sekitar 6 bulan, aku sedang menyuapinya. Dia tertawa, dan matanya yang menyipit saat tertawa persis seperti Sinta. Tanganku berhenti bergerak. Sendok di tanganku gemetar. Tiba-tiba aku merasa mual. Wajah pengkhianat itu ada di depan mataku, di wajah bayi yang sedang kusayangi. Aku memejamkan mata. Dia bukan Sinta. Dia Bintang. Tapi bayangan Sinta yang tertawa mesra dengan Dimas di terasku terlintas begitu jelas. Aku meletakkan mangkuk bubur itu dengan kasar dan berdiri. "Ibu tolong lanjutkan," kataku dengan suara tercekat. Aku lari ke kamar mandi dan muntah. Ibuku menyusulku, mengusap punggungku. "Ibu tahu ini berat, Ran." "Rania benci dia, Bu," isakku. Rania benci wajahnya. "Kamu tidak membencinya," kata ibuku tegas. "Kamu membenci ibunya." "Itu beda. Jangan salahkan anak ini atas dosa ibunya. Dia adalah anugerahmu, Ran. Dia adalah penebusanmu." Kata-kata ibuku menamparku. Dia benar. Aku membasuh wajahku. Aku kembali ke ruang makan. Aku mengambil Bintang dari kursi makannya. Aku memeluknya erat. "Maafkan Bunda, sayang," bisikku. "Maafkan Bunda. Bunda sayang kamu. Bunda sayang Bintang." Sejak hari itu, aku berjanji pada diriku sendiri. Aku tidak akan pernah lagi melihat bayangan Sinta atau Dimas di wajah putraku. Dia adalah Bintang, anakku. Kabar tentang dua pengkhianat itu akhirnya sampai juga ke telingaku, setahun setelah malam penemuan Bintang. Ayah yang menceritakannya. Beliau mendengarnya dari seorang kenalannya di kepolisian. "Mereka berdua hancur, Ran," kata ayah pelan saat kami minum kopi di teras. "Ternyata, setelah membuang Bintang, mereka benar-benar hidup di jalanan. Uang tidak punya, keluarga menolak. Dimas mencoba mencuri lagi di pasar, tertangkap, dan dipukuli massa hingga babak belur sebelum akhirnya dijebloskan ke penjara. Sinta? Dia jadi gila, Ran," kata ayah. "Dia sering ditemukan di pasar malam, di tempat sampah, ngomong sendirian. Mencari-cari bayinya. Dia jadi gila karena rasa bersalah, atau mungkin karena karma." Aku terdiam. Aku memandangi Fajar dan Bintang yang sedang bermain bola di halaman. Bintang sudah bisa berjalan, tawanya renyah. Aku tidak merasakan apa-apa. Tidak ada rasa kasihan. Tidak ada rasa puas. Hanya hampa. Mereka telah mendapatkan apa yang mereka tabur. Biarlah mereka, ya, kataku akhirnya, menyeruput kopiku. Biarlah karma bekerja. Urusanku ada di sini. Aku telah menutup pintu untuk masa lalu. Aku bekerja keras, menghidupi dua putraku dan ibuku. Aku adalah single parent yang tangguh. Hidupku berat, tapi penuh. Aku telah membangun kebahagiaanku sendiri di atas puing-puing karma mereka. Dan aku tidak akan menoleh ke belakang lagi. 10 tahun berlalu. Waktu adalah penyembuh yang lambat, tapi juga pemahat yang ulung. Ia memahat wajahku, mengguratkan beberapa garis lelah di sudut mataku, tetapi juga mengukirkan kekuatan yang tidak kumiliki sebelumnya. Rumah kami tidak lagi terasa sesak oleh perjuangan. Rumah kami kini penuh tawa. Aku berhasil.
Setelah bertahun-tahun bekerja ganda, aku memberanikan diri. 5 tahun lalu, aku mengundurkan diri dari kantor dan membuka biro jasa akuntansiku sendiri. Dimulai dari meja makan yang sama tempat aku dulu menangis, kini biro jasaku menempati sebuah ruko kecil di pusat kota. Aku punya 3 staf. Aku bukan lagi single parent yang berjuang dari gaji ke gaji. Aku adalah Rania, pemilik usaha. Seorang ibu. Perjuangan itu telah selesai. Kini, yang ada adalah kehidupan. Ibuku masih bersama kami. Beliau adalah jangkar bagi keluarga kecil ini. Rambutnya sudah memutih, tapi energinya tidak pernah pudar. Beliau adalah nenek terbaik yang bisa dimiliki oleh Fajar dan Bintang. Fajar, putra sulungku. Hari ini adalah hari kelulusannya dari SMA. Dia tumbuh menjadi pemuda yang persis seperti bayangan ideal Dimas di masa lalu, tapi jauh lebih baik. Fajar bertanggung jawab, pintar, dan sangat menyayangi keluarganya. Dia diterima di Fakultas Teknik di Universitas Negeri terbaik di kota ini. Dan Bintang, dia adalah matahariku yang kedua. Berusia 10 tahun, kelas 4 SD. Dia adalah anak yang lincah, penuh tawa, dan sangat manja padaku. Wajahnya, ya, seiring waktu, aku tidak lagi melihat Sinta atau Dimas di wajahnya. Aku hanya melihat Bintang. Anakku. Dia tahu dia anak angkat. Kami tidak pernah membohonginya. Dulu, Bunda menemukan Bintang. Ceritaku padanya suatu malam saat dia bertanya. Bintang adalah hadiah dari Tuhan yang diantar langsung ke pintu rumah Bunda di malam hujan. Dan Bunda langsung sayang. Orang tua Bintang di mana? Hatiku berdesir, seperti biasa. Mereka tidak bisa merawat Bintang. Tapi mereka pasti ingin Bintang bahagia. Dan sekarang Bintang bahagia di sini, kan? Sama Bunda, sama Nenek, sama Mas Fajar. Bahagia, serunya, lalu kembali bermain dengan robotnya. Baginya, itu sudah cukup. Dia tidak perlu tahu kekejaman malam itu. Dia tidak perlu tahu dia dibuang seperti sampah. Aku telah membungkus masa lalunya yang kelam dengan cerita tentang hadiah di malam hujan. Dan itu akan menjaganya tetap aman. Hari ini, di lapangan sekolah Fajar yang ramai, kami berempat duduk di barisan orang tua. Aku, ibu, dan Bintang yang memakai kemeja batik kecilnya, sangat bangga akan masnya. Fajar Alamsyah. Nama putraku dipanggil ke atas panggung. Dia lulus sebagai salah satu dari 10 besar di angkatannya. Aku berdiri, bertepuk tangan paling keras. Air mataku menggenang. Air mata bahagia. Inilah hasil kerja kerasku. Inilah buah dari semua malam tanpa tidur, dari semua laporan yang ku kejar. Mas Fajar hebat, teriak Bintang di sampingku. Saat acara selesai, kami menghampiri Fajar di tengah kerumunan. Selamat, sayang, kataku, memeluknya erat. Makasih, Bun, Fajar balas memelukku. Ini semua buat Bunda, Nenek, sama Bintang. Kami sedang tertawa, berencana untuk makan besar setelah ini. Saat itulah aku merasakannya. Sebuah tatapan. Tatapan yang begitu intens, menembus keramaian. Aku menoleh ke arah gerbang sekolah. Di sana, di bawah pohon beringin, berdiri seorang wanita. Pakaiannya compang-camping, lebih mirip tumpukan kain lap kotor daripada baju. Rambutnya gimbal, kotor, dan kusam. Dia memeluk buntalan plastik, bergumam sendiri. Wajahnya dekil, tapi mata itu menatap lurus ke arah kami. Ke arah Bintang. Hatiku berhenti berdetak selama 1 detik. Sinta. Setelah bertahun-tahun, dia masih di sini. Masih di kota ini. Benar seperti kata ayah, dia telah kehilangan akal sehatnya. Dia adalah salah satu gelandangan yang sering diusir dari pasar. Dia menatap Bintang. Tatapan rindu yang gila. Ibuku, yang menyadari arah pandanganku, ikut menoleh. Beliau terkesiap, tangannya langsung memegang dadanya. Yah! Sinta sepertinya mengenaliku. Dia juga melihat ibuku. Tapi matanya kembali terpaku pada Bintang yang sedang tertawa sambil digelitiki oleh Fajar. Dia melihat anak laki-laki yang sehat, bersih, tertawa bahagia, dan dicintai. Anak yang dia buang di malam badai 10 tahun lalu. Dia tidak mendekat. Dia hanya berdiri di sana,
berguncang pelan. Bunda, Bintang tiba-tiba menarik kemejaku, menyadari tatapanku. Lihat ibu itu. Kasihannya. Dia kelihatan lapar. Perutku melilit mendengarnya. Rasa iba Bintang pada ibunya sendiri, yang bahkan tidak dia kenali. Aku memaksakan senyum. Aku menarik Bintang ke dalam pelukanku, membelakanginya dari gerbang. Iya, sayang. Nanti kita beli makanan, kita titip satpam buat ibu itu, ya. Aku menoleh kembali ke gerbang. Mata kami bertemu. Mataku dan mata Sinta. Aku tidak merasakan kebencian lagi. Aku tidak merasakan amarah. Yang kurasakan hanyalah kemenangan yang sunyi. Dia telah mendapatkan karmanya. Dia kehilangan segalanya. Suaminya, ayah bilang Dimas bebas dari penjara dan menghilang, tak ada yang tahu kemana, keluarganya, kewarasannya, dan anaknya. Dan aku mendapatkan segalanya. Aku memalingkan wajahku darinya. Yuk, kita foto keluarga, ajakku ceria, suaraku sedikit bergetar. Kami berdiri di depan taman sekolah. Fajar, tinggi dan gagah, berdiri di belakangku. Aku di tengah, memegang piala kelulusan Fajar. Ibu berdiri di sampingku, tersenyum bangga. Dan Bintang berdiri di depanku, memeluk pinggangku erat. 1, 2, 3 senyum. Klik. Sebuah foto tercipta. Bingkai foto yang sempurna. Saat aku menoleh sekali lagi ke arah gerbang, sosok Sinta sudah menghilang. Lenyap seperti hantu di siang bolong. Biarlah dia pergi. Biarlah masa lalu itu menjadi bayangan di gerbang. Aku tidak peduli. Aku memeluk kedua putraku. Bunda sayang kalian. Kalian adalah kebahagiaan Bunda. Karma telah menyelesaikan tugasnya. Pengkhianatan telah terbayar lunas. Dan aku, Rania, akhirnya benar-benar bahagia. 12 tahun setelah kelulusan Fajar, teras rumah Rania ramai oleh suara tawa. Rumah itu sudah direnovasi, kini lebih besar dan nyaman, hasil jerih payahnya sendiri. Fajar, kini seorang insinyur muda yang sukses, baru saja pulang dari proyeknya di luar pulau. Ia membawa oleh-oleh, bukan hanya untuk nenek dan bundanya, tapi juga untuk Bintang. Bintang, di usianya yang ke-22, baru saja menyelesaikan sidang skripsinya. Ia tumbuh menjadi pemuda yang tenang, bijaksana, dengan mata yang menyimpan kedalaman, mata yang tidak lagi Rania kaitkan dengan siapapun selain Bintang sendiri. Ia tahu cerita lengkapnya. Rania telah menceritakannya dengan jujur saat Bintang cukup dewasa, bukan untuk menanam kebencian, tapi untuk menunjukkan betapa berharganya dia. Jadi, kata Fajar sambil merangkul adiknya, setelah ini mau langsung kerja di firma Bunda. Bintang tertawa. Enggak, Mas. Aku mau ambil jalan sendiri dulu. Kayak Mas Fajar. Rania dan ibunya memperhatikan kedua pemuda itu dari meja makan. Ibu, kini sudah sangat sepuh, tersenyum bahagia. Kamu berhasil, enduk, bisik ibu. Kamu membesarkan dua laki-laki hebat. Rania mengangguk, hatinya penuh. Tak ada yang pernah mendengar kabar tentang Dimas lagi. Namanya telah menguap, terlupakan seperti catatan kaki yang tak penting dalam sejarah keluarga. Sinta, kata orang-orang, meninggal beberapa tahun lalu di sebuah panti sosial, sendirian, dalam dunianya yang sudah lama pecah. Saat Rania mendengar kabar itu, dia tidak merasakan apa-apa selain keheningan. Bukan duka, bukan juga kepuasan. Hanya sebuah akhir. Malam itu, setelah semua tertidur, Rania berdiri di depan dinding ruang keluarga. Di sana tergantung foto kelulusan Fajar 10 tahun lalu, foto yang menangkap momen sempurna di tengah badai karma. Di sebelahnya, tergantung foto yang lebih baru, foto wisuda Bintang. Rania, Fajar, Bintang, dan nenek berdiri berdampingan. Tersenyum. Rania menyentuh bingkai foto itu. Dulu, ia berdoa siang dan malam meminta suaminya kembali. Tuhan tidak mengabulkannya. Sebagai gantinya, Tuhan mengambil suaminya, mengambil kakaknya, dan mengambil uangnya. Lalu, Tuhan memberinya Bintang. Tuhan memberinya kekuatan. Tuhan memberinya kebahagiaan yang jauh lebih besar dari yang pernah ia minta. Pintu rumahnya telah lama tertutup bagi para pengkhianat. Tapi pintu hatinya, yang ia kira telah mati,
ternyata terbuka lebar untuk kedua putranya. Dan itu sudah lebih dari cukup. 15 tahun telah berlalu sejak hari kelulusan Fajar. Teras belakang rumah Rania, yang dulu pernah menjadi saksi bisu penemuan bayi yang kedinginan, kini telah disulap menjadi taman asri. Disinilah, di bawah naungan pohon mangga yang rimbun, keluarga kecil itu berkumpul di suatu minggu sore yang cerah. Rumah itu sendiri nyaris tak bisa dikenali. Biro jasa akuntansi Rania sukses besar. Dia telah membeli tanah di sebelah rumah lamanya, membangun paviliun baru untuk ibunya, dan merenovasi total rumah utamanya. Dinding yang dulu seolah menahan isak tangis kini dicat dengan warna-warna hangat, dipenuhi tawa dan aroma masakan ibu. Jadi, fix ya, Bintang? Kamu nolak tawaran Bunda buat handle klien besar? Suara Fajar, yang kini berusia 33 tahun, terdengar menggoda. Ia telah tumbuh menjadi seorang insinyur sipil yang dihormati, mewarisi semua sifat baik yang pernah Rania kagumi dari Dimas di awal pernikahan mereka, namun dengan integritas yang jauh lebih kokoh. Ia baru saja pulang dari proyeknya di Kalimantan. Bintang, di usianya yang ke-25, tersenyum sambil menyeruput es tehnya. Ia baru saja lulus cum laude dari Fakultas Hukum. Bukan nolak, Mas. Cuma menunda. Aku mau coba jadi pengacara publik dulu. Mau bantu orang-orang yang gak punya uang buat bayar pengacara. Rania, yang sedang meletakkan sepiring pisang goreng, berhenti sejenak. Hatinya membengkak karena bangga. Anak yang dulu ia temukan dalam keadaan hampir mati, kini mendedikasikan hidupnya untuk membela mereka yang lemah. Itu baru adikku. Fajar menepuk punggung Bintang. Tapi jangan lupa, gajimu di lebih itu nggak akan cukup buat traktir Mas MU ini makan. Tenang aja, sahut Bintang. Bunda masih transfer uang jajan, kok. Semua tertawa. Dari kursinya di sudut teras, ibu, kini seorang nenek buyut yang bijaksana, menyaksikan interaksi kedua cucunya dengan senyum penuh kedamaian. Beliaulah yang menjadi perekat keluarga ini. Beliaulah yang mengurus Bintang dari bayi merah, menanamkan kesabaran dan kebaikan hati padanya, sementara Rania berjuang menghidupi mereka. Malam harinya, setelah Fajar pergi untuk bertemu teman-temannya, dan ibu sudah beristirahat di pavilionnya, Rania dan Bintang duduk berdua di ruang tengah. Ini adalah ritual mereka. Bunda bangga sekali padamu, Nak, kata Rania sambil mengusap rambut putranya. Bintang menggenggam tangan Rania. Tangan yang sama, yang dulu menggosok tubuh mungilnya agar tetap hangat. Semua karena Bunda, kata Bintang pelan. Aku tahu aku bukan anak yang mudah untuk dicintai. Rania menggeleng. Jangan pernah bilang begitu. Saat Bintang beranjak remaja, Rania telah menceritakan semuanya. Bukan cerita, hadiah di malam hujan, tapi kebenaran yang pahit. Dia menceritakan tentang Sinta dan Dimas. Tentang malam penemuan itu. Tentang kebenciannya pada Sinta. Bintang remaja mendengarkan tanpa menyela. Setelah Rania selesai, Bintang hanya bertanya satu hal, apa Bunda pernah menyesal telah mengambilku? Tidak pernah, jawab Rania tegas, tidak sedetik pun. Membencinya adalah urusan Bunda. Menyayangimu adalah anugerah terbesar dalam hidup Bunda. Keterbukaan itulah yang membuat ikatan mereka tak terpatahkan. Aku dengar dari Bude Watik, kata Bintang pelan, memecah lamunan Rania. Wanita yang melahirkanku, dia sudah meninggal beberapa tahun lalu. Rania mengangguk. Ya. Ayahmu yang mengurus pemakamannya di panti sosial. Hanya ayahmu yang datang. Dan ayah biologisku? Tidak ada yang tahu, jawab Rania jujur. Setelah bebas dari penjara belasan tahun lalu, dia menghilang. Seperti ditelan bumi. Dia memilih jalannya sendiri, Bintang. Sama seperti Bunda memilih jalan Bunda. Bintang menatap Rania lekat. Dia bukan ayahku. Ayahku adalah Mas Fajar. Dia yang mengajariku naik sepeda, dia yang menghajarku waktu aku ketahuan merokok, dia yang melindungiku. Dan bundaku cuma satu. Rania tak bisa menahan air matanya. Dia memeluk erat pemuda dewasanya itu. Malam itu, jauh setelah Bintang tertidur, Rania berdiri sendirian di ruang keluarga. Ia berhenti di depan dinding yang penuh dengan bingkai foto. Ada foto Fajar wisuda SMA. Ada foto Bintang memenangkan lomba pidato SD. Ada foto mereka berempat berlibur di pantai,
dengan ibu yang tertawa lebar. Ada foto wisuda sarjana hukum bintang, diapit oleh Rania dan Fajar. Setiap bingkai adalah monumen kemenangannya. Ia teringat surat kecil di dalam kaleng kosong itu, istri yang gagal. Rania tersenyum tipis. Pria yang menulis itu telah menjadi debu. Wanita yang berkhianat dengannya telah menjadi cerita tragis. Sedangkan Rania, istri yang gagal, itu, kini berdiri di tengah rumah yang ia bangun sendiri. Dikelilingi oleh cinta dari ibu yang setia dan dua putra yang luar biasa. Dia tidak hanya bertahan, dia telah menang. Dia telah mengambil karma terburuk yang dilemparkan padanya dan mengubahnya menjadi kebahagiaan yang utuh.